Hai guys, jadi kali ini gue mau bahas investasi yang menurut gue cocok banget buat Gen Z, termasuk gue, ataupun buat para mahasiswa, pelajar, bahkan yang udah kerja. Karena investasi ini risikonya rendah, tapi returnnya cukup tinggi. Lebih tinggi dibandingkan deposito bank. Nah, selain itu ada 3 poin lagi. Yang pertama, bisa untuk diversifikasi portofolio kalian. Yang kedua, pendapatannya pasti, cocok untuk situasi ekonomi di tengah ketidakpastian seperti ini. Dan yang ketiga, bisa dimanfaatkan oleh seluruh tipe investor, baik itu investor jangka panjang, menengah, jangka pendek, atau bahkan trader. Nah, kira-kira kalian bisa tebak nggak apa instrumen investasi yang gue maksud? Kata kuncinya adalah aman karena dijamin oleh negara. Yes, gue akan bahas tentang government bonds atau obligasi negara. Tapi di video ini gue kerucutkan ke obligasi FR saja atau obligasi fixed rate. Nah, obligasi FR atau fixed rate ini adalah investasi dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan sistem kupon tetap. Jadi istilahnya gini, negara berhutang sama kita sebagai rakyatnya. Daripada negara ngutang ke negara lain, ya kan? Mending sama rakyatnya aja gitu. Biar uangnya berputar-putar di dalam negeri dan jadinya win-win solution. Kita dapat bunganya, negara menggunakan uangnya untuk pembangunan gitu. Dan ini sangat aman karena dijamin oleh negara. Dan karena dijamin oleh negara, investasi pada obligasi FR memiliki risiko yang rendah. Oke, gue langsung kasih contoh. Obligasi FR ini sebenarnya kalian bisa beli di berbagai platform, tapi gue mau nunjukin yang di aplikasi Ajaib karena ini salah satu aplikasi yang gue suka banget dari tampilannya ya, mudah dimengerti, dan aplikasi Ajaib ini one stop for all gitu lah. Ada saham, kalian juga bisa beli reksadana, kripto, dan bahkan obligasi. Nah, gue kasih contoh salah satunya obligasi FR40. Di sini kalian bisa lihat kuponnya 11%. Gokil ya, lebih gede dari bunga deposito. Biasanya bunga deposito tuh sekitar 3-4%. Nah, jadi ini oke banget obligasi buat kita ngelawan inflasi. Dan kalau lo beli obligasi FR di Ajaib, kalian bisa beli dan jual kapan saja, mudah dan praktis. Semua prosesnya 100% online. Dan pastinya juga kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara secara langsung. Karena memang uangnya ini untuk modal proyek-proyek pembangunan negara ya. Dan kalau kalian belum punya akun Ajaib, bisa daftar dulu pakai kode gue Mira879 biar kalian bisa dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib. Lumayan guys. Oke, kita lanjut ya. Tadi di depan gue sempat bahas sedikit kalau obligasi FR ini bisa diinvestasikan oleh seluruh tipe investor. Nah, kok bisa gitu? Bukannya obligasi FR itu sifatnya lebih kalem dan santai dibandingkan saham? Yah, benar. Tapi coba kita run through satu persatu ya. Jadi di aplikasi Ajaib Bonds atau obligasi ini ada perhitungan yang bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira obligasi mana nih yang cocok dengan profil atau kebutuhan kita. Yang pertama, performa. Grafik performa di sini menggambarkan performa obligasi yang dihitung berdasarkan pergerakan harga dan akumulasi kupon obligasi yang dihitung setiap hari. Performa negatif bisa terjadi jika penurunan harga lebih besar dari akumulasi kupon obligasi. Jadi di sini lo bisa lihat mana obligasi yang performanya paling oke dan pergerakannya agak fluktuatif. Tapi disclaimer ya, tetap aja tidak sefluktuatif saham. Nah, ini yang tadi gue bilang, perhitungan ini bakal berguna banget untuk investor jangka pendek ataupun trader. Yang kedua, kupon. Kupon pada dasarnya adalah pembayaran bunga tahunan yang diberikan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Ini seperti hadiah buat kita yang telah memberikan pinjaman. Misalnya, jika sebuah obligasi memiliki nilai nominal 10 juta, dengan kupon 5%, pemegang obligasi akan menerima 500.000 setiap tahun sebagai pembayaran kupon, alias 5% dari 10 juta. Nah, kupon di obligasi itu lebih tinggi daripada bunga deposito bank ya guys. Jadi kalau kalian adalah investor jangka menengah, kalian bisa jadiin kupon ini sebagai acuan untuk pertimbangan juga. Dan yang terakhir adalah yield to maturity atau disingkat YTM. Nah, ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh temponya. Hal ini mencakup pembayaran kupon tahunan, potensi kenaikan ataupun penurunan nilai obligasi selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran kembali nilai nominal pada saat jatuh tempo. YTM ini memberikan gambaran lengkap tentang potensi keuntungan ataupun kerugian yang dapat diperoleh oleh pemegang obligasi. Jadi kalau kalian merasa profil dan tipe investor kalian adalah jangka panjang,
Kalian bisa lihat dari perhitungan si YTM ini. Jadi bisa dibilang YTM di bonds apple to apple sama bunga deposito. Yang artinya, misal kita beli bonds dengan yield 7%, sama aja seperti kita buka deposito bank dengan bunga 7%. Which is jarang banget kan kalian ketemu deposito yang bunganya setinggi 7%. Oke, udah mulai kebayang ya? Nah, kita coba masuk ke cara belinya nih biar langsung aplikatif. Di sini gue mau pilih obligasi dengan performa tertinggi ataupun kupon tertinggi. Kita coba pilih FR40 karena kuponnya paling tinggi ya, sampai 11%. Wow. Nah, misalnya kita mau beli berapa unit? Kita coba di 1 unit. Akan keluar gambaran seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik beli deh gitu. Begitupun juga kalau mau jual. Harga obligasi FR ini memang bisa berubah, bisa di atas harga beli ataupun di bawah harga beli kita. Tapi yang pasti akan kita terima adalah kuponnya gitu. Jadi gimana guys, penjelasannya cukup jelas nggak? Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung dari informasi di video ini, atau ada pertanyaan lanjutan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan gue coba buatin video selanjutnya biar kita bisa belajar dan ekspor bareng-bareng tentang keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa follow gue di Instagram dan di TikTok @miraclesitompul. See you guys on my next video. Bye-bye!